Oke, selamat pagi semuanya, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu. Terima kasih sudah telah hadir di acara webinar kita pada pagi hari ini. Webinar kita pada pagi hari ini kerjasama dari MII dengan Cisco untuk dapat mempresentasikan mengenai teknologi update produk mengenai Cisco Duo. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sudah banyak yang mengetahui mengenai Duo itu apa, atau banyak juga yang belum mungkin. Dan apa sih maksudnya dari Duo itu? Duo mode kah ini? Oh bukan, inilah Duo Cisco atau Duo Security. Pagi hari ini kita akan coba membawakan presentasi mengenai update produk Duo, live demo, dan juga sesi talk show. Hari ini presentasi untuk perihal Duo Cisco akan dibawa oleh saya sendiri, Robi Saputra, sebagai produk marketing representatif untuk produk Cisco dari PT Mitra Integrasi Informatika. Pada sesi pertama ini nanti saya akan coba menjelaskan apa itu Duo, bagaimana itu Duo, seperti apa bentuknya ya. Mungkin nanti kita akan coba jelaskan sekilas di sini. Tapi untuk sesi ini mungkin saya tidak akan terlalu panjang lebar karena pada sesi kedua kita akan coba tunjukkan live demo untuk Duo itu bagaimana. Kemudahannya itu gimana sih agar Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa melihat seperti apa integrasinya, implementasinya, atau penggunaannya. Jadi akan dapat bayangan bla 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 presentasi aja panjang kali lebar, tapi caranya gimana sih? Bentuknya seperti apa sih? Dan kemudahannya yang paling penting bisa kita lihat. Pada sesi kedua nanti, presentasi live demo tersebut akan dibawakan oleh Pak Didi Diat Sulistyo. Beliau adalah Pre-Sales Engineer untuk Product Network Security dari PT Mitra Integrasi Informatika. Dan juga pada sesi ketiga nanti, kita akan ada melakukan namanya talk show atau sisi Q&A. Jadi mohon maaf untuk pada sesi pertama dan sesi kedua, semua pertanyaan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu tidak akan kita jawab, tapi kita mohon untuk dapat meletakkan pertanyaan tersebut pada kolom chat. Nah, nanti semua pertanyaan tersebut akan kita jawab pada sesi talk show tersebut. Nah, yang paling penting pada sesi talk show tersebut kita akan mengundang seorang narasumber atau tenaga ahli atau pakar di bidangnya, yaitu ada Arif Santoso. Beliau adalah Cyber Security Sales Specialist dari PT Cisco System Indonesia. Nah, beliau akan coba menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kita. Nah, yang masih bingung mengenai Cisco Duo itu seperti apa dan bagaimana? Nah, pada sesi tersebut akan dijelaskan semua. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, kita mulai aja pada sesi pertama, presentasi perihal Cisco Duo. Gimana? Apakah presentasi saya sudah bisa dilihat? Gimana Bapak? Presentasi saya sudah bisa dilihat semuanya? Iya, di saya udah terlihat. Oke, oke baiklah kalau gitu kita mulai saja. Cisco Duo atau yang sering kita kenal dengan namanya MFA atau Multi Factor Authentication. Nah, hari ini akan saya coba jelaskan. Perkenalkan, nama saya Robi Saputra. Saya adalah produk marketing representatif khusus produk Cisco di Mitra Integrasi Informatika atau MII. Jadi jika bapak-bapak, ibu-ibu ada pertanyaan mengenai produk Cisco, apa itu produk Cisco apa aja, baik itu dari sisi security, non-security, baik itu dari dua ataupun tidak, bisa menghubungi AMMII, nah nanti pasti akan diarahkannya ke saya. Salam kenal untuk semuanya. Nah, saat ini banyak user atau aplikasi yang mulai mengadopsi ke sisi cloud. Mungkin Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sudah mulai kelihatan pergerakannya. Industri 4.0 Indonesia atau pada mulai dari tahun 2019, banyak perusahaan-perusahaan mulai berarah ke sisi, mulai melirik, mulai menggunakan, dan mulai merasakan. Nah, pada tahun 2020 tahun lalu, pada saat pandemik yang menyerang seluruh dunia, cloud merupakan solusi yang bisa diandalkan. Kenapa? Cloud itu bisa kita lakukan dari rumah, pekerjaan bisa dari remote, harus melakukan pekerjaan fisik melalui device yang ada di appliance-nya. Dan juga uh,
Melalui menggunakan cloud ini, banyak 50% dari work from home itu dilakukan di sana. Dan penggunaannya pun juga 85% tuh corporate user itu sudah menggunakan akses VPN. Bahkan banyak yang menggunakan bypass VPN untuk dapat mengakses network dari suatu perusahaan. Dan juga saat ini itu 50% itu bisnis application sudah menggunakan SaaS. Jadi seberapa mudahnya kita dapat menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada di cloud tersebut. Dan juga 79% itu dari branch office itu shifting to DIA. Nah, mungkin yang menjadi eh, perubahan paradigma ke cloud itu karena sudah mulai banyak vendor-vendor cloud itu mendirikan data center Indonesia. Contohnya di tahun lalu ada dari Google, tahun ini akan ada dari AWS, dan mungkin nanti banyak-banyak juga Azure dan semuanya yang beralih menginvestasikan sahamnya atau mendirikan data center Indonesia sehingga regulasi-regulasi yang dulunya mentok yang tidak bisa kita gunakan cloud itu sudah bias dan bisa kita gunakan. Tetapi saat kita menggunakan cloud, jangan sampai kita lupakan yaitu ada hal namanya security is must dan harus ada. Banyak orang berpikir, saya sudah menggunakan cloud, data saya aman. Saya pengguna Office 365, data saya aman. Itu paradigma yang paling sering banyak orang pikir. Wah, saya sudah menggunakan Office 365 Microsoft, saya yakin data saya aman, tidak akan pada kompromis. Tapi para pengguna Office 365, para pengguna Azure, AWS, Google Platform, itu tidak ada security-nya sama sekali. Atau hanya security itu, mungkin kalau kita bisa lihat dari notes-nya dari mereka itu, mungkin ada untuk perihal security itu ditanggung oleh pihak vendor atau pengguna. Jadi mereka hanya menyediakan lahan untuk menggunakan aplikasinya. Sisi security-nya tidak mereka cover seluruhnya. Jadi kita sebagai pengguna kita harus lebih jeli lagi untuk melihat itu. Jadi paling ingat security is must dan kita harus memprovide sendiri sebagian besar. Challenge-nya, tantangannya pada saat ini, semakin beragamnya malware dan ancaman-ancaman lainnya yang bisa menyerang semua aplikasi user account yang ada di cloud. Banyaknya cloud application dan shadow IT yang mulai berkembang saat ini, tapi kita tidak tahu itu. Dan juga banyaknya account-account yang sudah compromise, yang mungkin sudah kena hack atau kena apa gitu. Jadi user dan password itu sudah tidak aman. Benar nggak sih user password itu yang mengakses aplikasi tersebut orangnya? Contohnya kayak sikat gigi sama odol. Sikat gigi gue ini dipakai siapa aja ya? Apakah anak saya sudah pakai sikat gigi saya? Nah, itu kita nggak tahu. Perihalnya seperti itu. Jadi tantangannya itu bagaimana kita bisa meyakinkan penggunaan username dan password itu oleh orang yang sebenarnya. Nah, disinilah adanya namanya duo security atau multi-factor authentication yang di-carry oleh Cisco untuk memberikan kemudahan dan keamanan dari sisi cloud untuk security Bapak. Jadi duo security ini fungsinya adalah untuk mengidentifikasi semua user sebelum mendapatkan akses untuk mengakses aplikasi perusahaan. Yakinkan orang itu adalah orang yang sebenarnya. Karena jika hanya menggunakan username dan password, betulkah itu orang yang itu orang yang punya user dan password tersebut? Dengan dua security, hal itu bisa kita yakinkan. Ya, betul. Itu adalah orangnya. Karena akan ada tantangannya lagi atau jadi challenge lagi jika setelah kita menggunakan user dan password, kita akan butuh satu lagi verifikasi tambahan. Di mana verifikasi tambahan itu untuk meyakinkan, ya betul, itu adalah orangnya. Nah, duo ini yang di-carry oleh Cisco ini adalah memberikan suatu kemudahan, keefisiensian, dan juga proteksi yang sangat penting sekali. Nah, bisa kita lihat saat ini adalah secure access to internet dan application itu sudah ada di mana-mana. Aplikasi di internet itu sangat banyak dan sangat mudah untuk digunakan. Keuntungan dari Cisco Duo ini adalah kita uncover shadow IT. Dan juga kita dapat melindungi semua sanction cloud application kita. Contohnya kalau Bapak menggunakan Office 365, saya yakin jika saya menggunakan Duo, itu aman untuk mendapatkan aksesnya. Tapi kalau untuk datanya, beda lagi. Dan juga kita dapat memprotek dalam arti phishing dan ada threat. Jadi kita melakukan pendekatan dengan zero protection, zero
trust approach. Itu yang sangat penting. Nah, data dari Gartner pada tahun 2018 tersebut menyatakan bahwa 99% vulnerability exploit itu akan diketahui oleh security teams itu dalam waktu minimal 1 tahun. Coba Bapak bayangkan, jika ada banyak sekali vulnerability exploit itu diketahuinya baru setahun kemudian. Selama setahun itu, apa yang terjadi pada device-device di kantor Bapak? Sangat mengerikan sama sekali. Kenapa? Karena security team tersebut tidak dapat melakukan mungkin patch keseluruhan device-device corporate. Bayangkan aja jika kantor tersebut memiliki ya mungkin kalau hanya 3 sampai 10 cabang, oke, masih bisa lah. Tapi bayangkan jika kantor tersebut mempunyai 100 cabang, 1000 cabang. Gimana caranya si tim IT, terutama tim security, bisa memproteksi device-device tersebut, meyakinkan, oke, device corporate Bapak aman. Bagaimana caranya? Itu sangat sulit. Terus yang kedua, ah, benar nggak sih akses data ke perangkat-perangkat personal yang menggunakan jaringan kantor itu aman? Nah, itu kita juga nggak bisa tahu jika kita tidak melakukan perlindungan. Nah, dan terkadang user-user yang dari kantor kita tuh bandel juga bawa barang-barang pribadi itu untuk digunakan untuk bekerja di kantor. Kita nggak tahu nih, contohnya laptop sendiri atau handphone sendiri menggunakan jaringan kantor, itu sudah terupdate belum Windows-nya? Sudah menggunakan antivirus atau tidak? Firewall-nya nyala atau tidak? Nah, jadi ada beberapa kriteria yang mungkin terkadang user tuh, saya nggak mau menggunakan device kantor. Kenapa? Saya mesti join domain. Saya nggak bisa install apapun. Banyak limitasi yang terblok di situ. Nah, itu kadang-kadang beberapa hal-hal yang umum terjadi di kantor-kantor. Tapi dengan menggunakan Cisco Duo, Duo tersebut adalah most secure MFA yang ada saat ini. Di-carry oleh Cisco karena kenapa? Implementasi integrasinya dapat digunakan untuk banyak aplikasi, penggunaannya atau konfigurasinya bisa kita kerjakan dalam hitungan menit. Nah, hitungan detik pun nggak ada kode-kode atau apapun yang mesti kita masukkan. Sangat mudah. Itu slogan dari Cisco itu dengan sangat mudah, simple, dan dapat langsung digunakan. Nah, terkadang Cisco juga bisa, Cisco Duo ini dapat juga terintegrasi dengan VPN Cisco atau AnyConnect yang mungkin Bapak Ibu kenal. Dalam AnyConnect sendiri pun kita bisa mengintegrasikan Duo di dalamnya. Nah, ini adalah pendekatan Zero Trust Approach. Yakinkan kita setiap karyawan yang ingin login ke jaringan kantor itu adalah karyawan yang sesungguhnya. Terkadang kalau mau klik aja udah connect. Tapi benar nggak itu orang yang benar-benar memiliki akses untuk connect ke jaringan? Dengan Cisco Duo, kita bisa integrasikan Duo tersebut dengan AnyConnect. Jadi, ketika karyawan ingin connect ke VPN kantor, untuk mendapatkan akses jaringan kantor, dia harus challenge dulu, benar nggak orang pengguna user atau pengguna laptop tersebut adalah orang yang berhak itu. Dengan Duo itu bisa kita berikan solusinya. Nah, dengan Duo, kita dapat juga mau dari, nah kita bisa untuk handphone tadi mobile. Jadi uh, benar nggak ya sih atau OS dalamnya sudah up to date? Sudah untuk belum. Nah, Duo mobile update-nya itu dari Duonya sendiri aplikasi sudah update belum? Terus security untuk dalam akses si handphone ini sudah aktif belum? Contohnya seperti Face ID, Screen Lock. Nah, itu sudah di enable atau belum? Takutnya kalau handphonenya ini tanpa ada security, jadi semua orang bisa menggunakan. Nah, itu berbahaya. Nah, device ini is not jailbroken, sudah jailbreak atau belum. Nah, jika sudah jailbreak dalam arti sudah ada perubahan dari sistem iOS di dalamnya. Jadi kita bisa mengidentifikasi nih, device-device ini device pribadi atau device kantor. Nah, dan juga Duo ini bisa dipakai dari beberapa banyak platform.
Contohnya laptop, PC, desktop, mobile, tablet, semuanya bisa digunakan. Karena aplikasi ini bisa di-download dan install di mana aja. Dan juga support platform Windows, macOS, iOS, Android, is okay, itu bisa. Linux pun bisa. Nah, selain tadi security check up, kita juga bisa namanya device health. Jadi kita bisa memastikan juga dari sistem kita, dari MacBook atau dari Windows seperti yang terlihat di gambar ini, kita bisa lihat nih, Windows kita sudah up to date atau belum. Jika tidak up to date, nah kita tidak bisa connect keduanya. Nah, apakah sudah dikasih password? Jangan sampai main bablas gitu aja. Hidupin laptop langsung masuk aja. Nah, itu berbahaya. Karena tidak ada zero trust approachment di situ. Nah, juga firewall sudah aktif atau belum. Jadi kita bisa melakukan device check sedikit untuk security-nya. Yakinkan orang yang mengakses device itu adalah Bapak sendiri. Nah, takutnya jika hanya menggunakan username dan password, mungkin hacker jika mengetahui user password Bapak atau orang lain yang tahu user password Bapak bisa mengakses tersebut. Itu berbahaya. Ya, di sini ada beberapa tadi ada security check up, ada device health juga bisa. Nah, yang paling penting Duo ini bisa terintegrasi, bisa diekspand untuk banyak corporate application. Contohnya buat API, bisa buat Microsoft Environment, bisa checklist semuanya. Cloud Service bisa, Linux bisa, SAML 2.0 application bisa, web application bisa, cloud application bisa, VPN integration application dengan beraneka macam brand bisa. Jadi tidak hanya Cisco, VPN dari brand lain pun bisa kita integrasikan. Jadi pastikan aja Bapak menggunakan Duo multi-factor authentication di kantor Bapak. Karena bisa integrasi, bisa diekspand dengan berbagai macam aplikasi, dengan apapun itu. Nah, mungkin Pak melihat, oh, apakah cuma yang di sini aja? Nah, mungkin nanti kita coba tanya ke Pak Arif, nah, tenaga ahli dari Cisco ini bisa menjelaskan, benar nggak sih, apakah hanya yang ada di list ini aja? Kalau aplikasi lainnya bagaimana? Nah, nanti kita coba tanya di situ. Nah, ini paling penting. Jangan pernah beli kucing dalam karung. Artinya, jika Bapak belum yakin dengan Duo Security ini, feel free Pak, kasih free trial 30 hari. Caranya bagaimana sih? Caranya sangat gampang. Bapak tinggal klik aja signup.duo.com. Di situ kita akan kasih trial selama 30 hari untuk penggunaan dari Duo ini. Sangat mudah. Mungkin nanti caranya bagaimana, tinggal kita explore lebih lagi. Nanti demonya dari Pak Didit bagaimana caranya menggunakan Duo ini pada beberapa aplikasi atau beberapa use case. Nah, nanti kita lihat setelah pada sesi kedua. Jadi jika Bapak masih penasaran, aduh, saya penasaran nih, saya belum punya nih MFA di kantor. Saya penting nih buat kantor, tapi saya masih ragu bisa nggak sih digunakan di aplikasi-aplikasi kantor saya. Langsung aja Pak, free trial 30 hari. Kalau Bapak udah pede, gue yakin nih, Duo ini bisa melindungi MFA di kantor saya. Langsung order Pak ke MII Pak. Kontak AM kita, kontak sales MII. Tanya, Duo itu bagaimana? Berapa harga Duo? Langsung aja ke mereka. Nanti pasti akan terhubung sama saya, akan saya bantu semaksimal saya untuk dapat memenuhi kebutuhan Bapak. Nah, selain Duo, security dari Cisco juga ada banyak untuk sisi cloud. Ada Umbrella. Umbrella ini fungsinya untuk apa? Untuk melakukan secure access ke internet. Ada juga Cloud Lock atau email security. Email security ini yang versi cloud ini itu adalah CES, Cloud Email Security. Ada juga Duo untuk secure access to any application. Ada juga Steelwatch Cloud yaitu untuk secure public cloud Bapak. Dan ada P for endpoint. Nah, AMP ini adalah endpoint protection untuk melindungi Bapak dari ancaman macam threats. Nah, ini adalah salah beberapa dari portofolio untuk cloud security dari Cisco. Jadi Cisco itu security untuk cloud-nya juga hanya dua, Pak. Banyak di situ. Nah, kalau pengen tahu lebih detail lagi, nanti bisa ditanyakan pada Pak Arif, seperti apa lagi sih seperti itu. Apakah Duo hanya bisa untuk Duo saja, ataukah bisa integrasi dengan yang lain? Nah, bisa ditanyakan. Oke, mungkin presentasi saya hanya sekilas saja untuk Duo Intermezzo. Mungkin nantinya kita
coba pada sesi kedua untuk live demo dengan Pak Didit. Mungkin akan kita coba cek dulu Pak Diditnya apakah sudah ada. Halo, ya Halo Mas? Pak Didit. Iya Pak, Nah, ini apa bisa kita mulai untuk sesi keduanya, boleh, untuk live demonya? Oke, boleh. silakan dipersilakan untuk mengambil alih presenternya. Oke, siap. Oke, sebelumnya terima kasih Bapak Ibu yang udah join. Sebelumnya perkenalkan nama saya Didit, tim pre-sales untuk produk Duo ini dari MII. Oke, saya akan coba share screen dulu ya. Sebelumnya udah kelihatan belum untuk share screen saya? Sudah kelihatan, Dit? Oke, siap. Oke, silakan dilanjutkan. Oke, nah untuk Cisco Duo ini sendiri, ini mungkin bisa kita lihat jika mungkin Bapak Ibu pengen coba langsung untuk demo dari Cisco Duo ini ya. Bisa langsung akses ke demo.duo.com. Nah, di sini ini disediain untuk beberapa kita demo untuk kayak apa sih untuk workflow-nya dari si Duo ini dan cara kerjanya dari si Cisco Duo ini seperti apa sih. Nah, di sini ada beberapa untuk akses di Cisco Duo-nya yang untuk demonya. Yang pertama untuk Duo Push, bisa mungkin kita langsung akses di sini untuk Duo Push-nya. Nah, ini kita pengen coba Duo Push untuk kita login ke Outlook. Mungkin kalau Bapak Ibu pengen untuk lebih secure menggunakan 2FA untuk Outlook-nya, untuk menggunakan Duo ini bisa kita coba demonya di sini langsung. Nah, kita bisa masukkan username, email, dan password kita pada saat login nanti, terus kita sign in. Nah, di sini nanti setelah kita sign in, itu akan ada notifikasi seperti ini di layar PC kita atau laptop kita. Nah, kita ada beberapa pilihan nih, nanti ada Duo Push, Call Me, dan Passcode. Nah, di sini biasanya kita akan coba yang push dulu. Nah, untuk di handphone Bapak Ibu sekalian nanti perlu diinstal dulu untuk duonya untuk iOS sama Android itu udah ada di Play Store sama App Store-nya. Tinggal kita cek, kita nanti koneksikan duo kita ke mobile phone kita, itu nanti setelah kita send push, dia akan otomatis kirim untuk ininya apa? Notifikasinya ke mobile phone kita. Nah, nanti akan kelihatan seperti ini di mobile phone kita pas kita klik notifikasi yang tiba-tiba muncul pada saat kita klik send me push. Pada saat kita approve, nah dia akan langsung login kayak gitu. Kita coba kalau untuk yang lainnya. Nah, bisa juga untuk menggunakan passcode. Kalau call me mungkin nanti suaranya nggak kedengeran pada saat dia call, mungkin kita coba yang passcode dulu. Nah, kalau passcode kita juga akan dapat notifikasi, kita buka. Nah, di sini nanti bisa dimasukin beberapa aplikasi yang ingin kita secure. Kalau di sini kan kita menggunakan yang Duo Protect ini, kita bisa masukkan passcode ini, terus kita login. Nah, langsung akan login sesuai dengan yang passcode yang udah kita masukkan, kayak gitu. Nah, untuk next-nya kita ingin coba beberapa aplikasi lain. Kalau untuk Duo sendiri, Duo ini sudah integrate untuk banyak sekali aplikasi. Selain aplikasi sosial media, semua sosial media kayak Instagram, Facebook, LinkedIn, atau apa itu juga kita bisa secure dengan Cisco Duo ini. Next-nya jika kita contoh ingin menggunakan ini Outlook yang tadi, untuk Google Drive aja deh di sini. Nah, untuk Google Drive, nah kita bisa langsung start setup.
mobile phone. Nah, kita bisa masukkan nomor kita di sini untuk kita ngetes kayak gimana sih fungsi duonya. Kita masukkan nomor kita bentar. 085. Oke, kita akan coba masukkan nomor kita. Sepertinya masih ada kendala ini belum dapat. Saya biasanya langsung ada untuk notifikasi SMS masuk ke nomor kita ini. Sepertinya ada sedikit masalah untuk jaringan saya. Oh, ini dia baru masuk. 706-738. Oh ya, mungkin bisa saya show juga. Saya coba bukan AnyDesk. Saya akan tunjukkan untuk notifikasinya seperti apa, bentar. Oke. Nah, untuk tadi setelah kita masukkan ini, dia akan kirim notifikasi seperti gini. Nah, kan dapat notifikasi untuk nya yang akan dikirim ke nomor kita. Baru kita verify, terus kita continue. Nah, terus setelah itu kita akan coba login. Oke, nah dia akan langsung kirim. Kita akan bisa langsung masuk ke Gmail kita kayak gini. Oke, kita coba untuk yang lain selain ini mungkin yang lebih gampang, kita akan coba ke menggunakan Outlook juga bisa. Ini sembarang tes cisco.com, sign in. Kita akan start setup lagi, mobile phone. Indonesia lagi. Untuk verifikasinya kayaknya ada butuh beberapa waktu karena jaringan saya kayaknya agak
kurang baik. Oke, ini baru masuk. 5, 6, 5. Bingung. Oke. Sorry, ini sepertinya perlu menggunakan untuk nomor handphone lain karena nomor saya udah terregistrasi. Coba saya cek nomor lain. Tuh, kita coba yang F5, kita masukkan. Oke, saya akan coba buka. Saya akan coba masukkan nomor lain karena nomor saya udah pernah beberapa kali dicoba, jadi sepertinya ada dia Mungkin nge-catch. mungkin Pak Didit bisa kita coba yang demo duo yang menggunakan push yang di demo duo itu, duo pushnya. Oh, 2 push-nya. Bisa. Mungkin bisa kita tunjukkan dulu itu juga, Oke. biar lebih mudah bayangannya. Iya, sorry. Karena ini ada gara-gara nomor saya udah keregister, jadinya Ya, dia kayaknya nggak mau untuk nomor yang sama. ya biar lebih mudahnya kita coba lihat duo push itu Ya, kayak mana sih. Langsung oke. masuk ini. Oke, bisa dimulai. Nah, untuk duo push tadi kan sempat saya jelaskan yang duo push di sini. Nah, ini selain duo push juga kita ingin memproteksi untuk login ke Windows atau laptop kita yang mungkin itu adalah laptop kantor atau laptop dari perusahaan yang emang nggak boleh sembarangan dipakai. Nah, dan untuk loginnya pun harus secure menggunakan Duo. Kita bisa melihat di sini untuk contoh Windows login di sini. Nah, ini pada saat kita akan masuk ke Windows, kita bisa masukkan ini untuk passwordnya. Terus kita tinggal langsung enter. Nah, di sini ada beberapa pilihan lagi sama seperti yang Outlook tadi.
Kalau ini kan untuk yang Windows login kita. Ini kita bisa send me push lagi. Nah, dia akan ada muncul notifikasi. Nah, yang tadi sempat saya ada masalah itu karena nomor saya untuk di mobile app saya itu udah terregister untuk si Cisco Duo Mobile-nya. Jadi mohon maaf ada sedikit masalah tadi karena nomor saya kan cuma ada satu aja. Jadi dia kalau udah terregister, dia ingin register lagi untuk menggunakan trial duonya itu agak susah kayak gitu. Untuk menggunakan trialnya aja ya yang agak ribet karena udah terregister. Nah ini jika kita bisa cek di sini jika nomor kita udah kita koneksikan dengan si Cisco Duo, kita bisa langsung cek di sini. Nah, nanti akan ada muncul notifikasi push seperti ini. Jika kita approve, si Windows akan otomatis login. Kayak gitu. Nah, kita bisa juga untuk tes yang enter passcode. Ini sama juga. Nah, tadi ada masalah di nomor saya nggak bisa enter password itu karena nomornya udah terregister. Terus kalau ini kita bisa cek juga notifikasinya, kita bisa lihat di sini ada beberapa untuk passwordnya, kita bisa langsung login. Oke. Nah, mungkin jika Bapak Ibu sekalian pengen langsung coba trialnya itu bisa langsung ke sini. Bentar, saya akan coba untuk menunjukkan bagaimana sih kita mencoba trialnya dan kita coba instalasi di Windows kita langsung, secara langsung. Kita bisa coba free trial di sini sebelumnya, sorry. Nah, sebelumnya kita langsung masuk aja ke https://duo.com. Kita bisa langsung cek di sini free trial untuk ngetes selama 30 hari. Nah, kita bisa masukkan nomor kita di sini. Nama, alamat email, company name, terus ini kita perlu checklist, terus start my trial. Nah, setelah nanti kita udah dapat akunnya, kita bisa login ke Cisco Duo admin portalnya. Mungkin bisa saya show di sini. Kita akan coba ke admin login. Oke. Saya akan coba masukkan yang saya barusan udah register. Kita akan coba login. Nah, di sini pun ada dua pilihan juga, karena kan tadi sebelumnya saya udah register pakai nomor saya yang ini, jadinya untuk ngetes yang demonya agak kesusahan. Nah, ini saya akan coba langsung yang di Realcast yang saya udah nyoba trial 30 harinya. Ini pada saat kita login pun kita akan dikasih pilihan 2 push atau text me. Nah, kita bisa coba yang 2 push, bentar. Saya sambil lihatkan untuk yang ada di PC saya, di mobile phone saya. Oke, saya akan coba connect. Nah, ini yang ada di mobile phone saya mungkin bisa kelihatan juga ya. Saya akan coba. Oke, nah. Oke, saya akan coba 2 push. Nanti dia akan muncul notifikasi seperti ini. Duo mobile admin panel. Jadi kita akan untuk login ke Duo admin portalnya pun kita juga harus menggunakan konflik kalau nggak dikomit dalam 30 menit seperti di merek C. Mungkin pertanyaannya langsung aja bilang aja gini. Sorry tadi kayaknya ada back noise. Oke, kita bisa langsung di sini. Nah, mohon maaf karena Duo ini agak secure, jadi kita nggak bisa ngelihat nih tampilan yang ada di mobile saya yang seperti tadi saya tunjukin di demo tadi. Dia terproteksi untuk aplikasi Duo-nya tidak bisa dilihat
sama jika kita ingin nge-remote ataupun kita coba pakai AirDroid itu tidak bisa kayak gitu. Nah, approve, ada munculan approve dan kita bisa langsung masuk ke sini. Kayak gitu. Nah, terus kita akan coba untuk mengintegrate si Duo ini dengan untuk kebetulan saya ada punya untuk Windows Server. Nah, saya akan coba lebih securekan untuk akses ke Windows Server saya menggunakan si Cisco Duo ini. Oke, saya di sini bisa menggunakan Windows. Nah, kalau untuk Windows, di sini untuk nama aplikasinya, oke, mohon maaf, saya lupa jelasin. Nah, untuk Duo admin panelnya itu seperti ini, ada untuk tampilannya. Ini trialnya ada 24 hari sisanya. Di sini ada beberapa menu untuk nambahin aplikasi, policy, usernya, dan yang lain-lain ada di sini semua. Terus jika kita ingin men-secure, contoh nih men-secure sebuah aplikasi atau device kita atau yang lain, itu kita bisa langsung ke menu application. Kita langsung klik di sini protect an application. Kita pilih aplikasi apa yang ingin kita secure dengan si Cisco Duo ini. Contoh di sini kan saya tadi ingin mencoba dengan Windows saya. Saya ingin protect di sini Microsoft RDP namanya untuk Windows, saya akan protect. Nah, di sini nanti akan dikasih untuk integration key, secret key, sama API hostname. Nah, setelah itu kita akan coba langsung ke Windows Server. Saya RDP. Oke, kita akan remote ke Windows Server yang sebelumnya belum pakai untuk Cisco Duo. Oke. Nah, di sini di Windows Server ini kita bisa instalasi. Kita perlu ada satu aplikasi yang kita install untuk mengintegrasikan si Windows kita dengan Duo admin panel atau Duo yang ada di cloud-nya. Itu kita bisa akses ke integrate. Nah, untuk integrate-nya sendiri, untuk di Duo ini, untuk dokumentasinya udah sangat lengkap. Kita ingin integrate dengan apapun, udah ada dokumentasinya. Untuk step-stepnya itu udah dijelasin sama si Cisco Duo ini. Nah, untuk integrate, balik lagi, integrate dengan Windows, kita bisa langsung ke documentation dengan RDP untuk aplikasinya. Ini ada dijelasin juga untuk Windows-nya. Nah, kita perlu untuk download satu file yang perlu kita install di Windows kita. Nah, di sini. Ini package yang perlu kita install di Windows. Kita download aja. Untuk ukuran filenya hanya 7,4. Oke. Kita balik ke Windows Server kita. Nah, ini yang udah kita download tadi. Kita bisa tinggal langsung install. Tapi sebelum install, kita perlu untuk buat username di admin portal kita di Duo-nya. Oke, ini kan untuk integrasinya kita perlu buat username. Oke. Ini sorry saya delete dulu. Oke, kita akan coba add untuk username.
Oke. Nah, setelah kita add username, kita juga perlu send enrollment. Nah, send enrollment ini membutuhkan alamat email kita yang nanti akan kita integrate sama si Duo Mobile kita. Oke, kita send enrollment email. Oke, kita cek di email. Nah, nanti di email kita akan muncul tampilan seperti ini. Akan start setup untuk di mobile phone kita terlebih dahulu. Nah, setelah kita setup, setelah kita download untuk mobilenya, sebentar saya akan tunjukin di mobile phone saya. Nah, kita tinggal bisa langsung masuk ke aplikasi Duonya. Terus kita langsung scan barcode-nya. Nah, pada saat kita scan barcode, dia otomatis langsung nge-add di mobile phone kita. Langsung kita continue. Oke, finish enrollment. Nah, setelah kita enrollment sukses, baru kita instalasi untuk yang ada di Windows Server kita. Yang aplikasi yang udah kita download tadi. Kita langsung next. Nah, untuk yang IP hostname ini yang perlu kita cek pada di admin control kita. Oke, di sini yang di application tadi, kita masukin untuk IP hostname-nya. Ini. Kita next. Langsung integration key-nya. Kita masukin secret key. Ini kita langsung next saja, by default sudah kita langsung next, terus kita install. Oke, finish. Nah, setelah itu kita bisa langsung tes di sini apakah udah terkoneksi atau belum. Kita langsung change, sign out. Kita coba remote lagi.
Nah, dia akan langsung muncul seperti ini di tampilan kita. Terus, sorry, kita bisa cek di mobile phone saya akan ada notifikasi pada saat kita login. Nah, ada notifikasi untuk login request Microsoft RDP. Dia akan langsung notif ke mobile phone kita. Seperti itu. Kita bisa langsung approve di sini dan kita bisa langsung masuk. Kayak gitu. Jika kita pengen coba untuk yang code itu bisa juga. Kita cancel, kita pengen enter code, kita bisa masuk ke Duo kita. Di sini ada dia, kita bisa ngeliat untuk kodenya itu ada 847. Oke. Nah, baru kita bisa login langsung ke Windows Server kita. Oke, mungkin untuk integrasinya cukup simpel untuk ke Windows, hanya kita perlu untuk instalasi file ini, yang ini tadi kita download, terus kita integrasikan dengan untuk key yang ada di admin portal kita. Hanya seperti itu. Untuk beberapa aplikasi lain, hampir-hampir mirip. Jika memang agak bingung, itu bisa langsung kita cek ke dokumentasi yang ada di Duonya. Itu udah cukup lengkap. Contoh kita ingin konekin dengan, mungkin jika Bapak Ibu punya firewall atau punya network device, itu bisa kita cek juga. Contoh, integrate Duo Cisco Duo with Palo Alto Network. Nah, ini udah ada dokumentasinya lengkap. Kita juga dijelasin workbook-nya kayak gimana, cara dari pertamanya, how to-nya, step by step, itu dijelasin semua. Kita bisa ngikutin ini dan kita bisa langsung setup untuk Duo kita. Selain itu di Instagram juga, mungkin Bapak Ibu punya sosial media Instagram, Facebook atau apapun juga bisa kita cari dokumentasinya gimana sih cara kita integrasikan si Cisco Duo ini dengan mobile sosial media kita kayak gitu. Nah, untuk policy-nya sendiri itu juga kita bisa edit untuk global policy-nya itu seperti apa. Di sini yang ingin kita mau contoh di sini kita bisa edit untuk jika contoh di sini paling gampang untuk offline akses. Jadi jika Windows kita ini itu nggak connect ke jaringan, ini apakah dia bisa kita tetap untuk kasih login atau enggak, itu bisa kita buat policy-nya di sini kayak gitu. Jika kita tetap bolehkan, kita bisa checklist, kita save, atau jika enggak ya biarin aja. Jadi si laptop atau notebook yang kita integrasikan dengan si Cisco Duo itu harus selalu connect dengan jaringan atau internet paling enggak, agar dia bisa dapat untuk nge-push si notifikasi ke mobile phone kita kayak gitu sih. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Ya, mungkin kalau pertanyaan Pak Didit kita simpan dulu di Oke, sesi talkshow nanti. siap. Oke, gimana Pak Didit? Apakah sudah, wah sepertinya demonya cukup menjambarkan banyak juga ya. Berarti Iya. use case-nya ini banyak dapat kita gunakan untuk kebutuhan hari-harian kita di kantor. Mungkin itu bisa membantu Bapak untuk memberikan pandangan
Duo itu seperti apa sih penggunaannya dan mudah nggak sih? Di sini sangat mudah ya Iya, integrasinya. iya untuk Terus integrasinya. pilihannya pun banyak ini solusinya ada duo push, ada teks, ada apa banyak lah itu semuanya. Jadi memberikan banyak kemudahan buat kita, selain memberikan kesecurean juga memberikan kemudahan. Oke Pak Didit, ada lagi mau di show lagi atau gimana? Udah mungkin cukup sih. Oke, kalau gitu terima kasih Pak Didit untuk Siap, sama-sama. demonya pada sesi pada hari ini. Sungguh sangat membantu kita juga. Jadi kita tidak seperti membeli kucing dalam karung. Jadi kita bisa ngeliat nih duo itu seperti apa, kemudahannya bagaimana. Oke, kita lanjut aja pada sesi ketiga. Tanpa kita akan coba melakukan talk show dengan Pak Arif. Halo Pak Arif. Halo Pak Arif. Halo, halo, terdengar suara saya? Oh, jelas sekali Bapak. Oke, Pak Arif Santosa Oh, ini adalah tenaga ahli untuk cyber security di PT Cisco System Indonesia. Jadi untuk sesi pada hari ini beliau akan menjawab semua pertanyaan yang tadi Bapak-Bapak Ibu-Ibu telah taruh di kolom chat akan dijawab oleh dengan Pak Arif. Pak Arif, ya. ini ada pertanyaan nih Pak dari Pak Darmanto. Dia pengen nanya Hmm. nih, saya mau tanya, bedanya dengan MFA dari Office 365 apa ya dengan MFA dari Duo ini? Oh, oke. MFA dari Office 365 berarti Azure ya, Azure MFA ini biasanya. Yang biasanya dibundle paket sama Office 365 itu. Jadi kalau bicara bedanya sama-sama MFA sih sebenarnya mirip-mirip ya. Yang membedakan Duo dengan MFA yang lain, Duo itu punya capability lebih daripada hanya sebuah MFA. Jadi kalau MFA kan kita cuma ya udah password kedua lah gitu ceritanya kan kita udah masukin password kita pertama, takut itu nanti dicuri orang. Nah, untuk memvalidasi kita masukin password kedua pakai MFA itu tadi. Nah, dengan Duo selain dari MFA-nya, itu bisa dimanfaatkan juga buat device trust. Jadi misalnya nih, kita mau memastikan bahwa mobile device yang kita pakai sebagai authentication-nya itu tadi, itu comply. Misalnya dia harus diaktifkan kayak screen lock-nya. Terus kalau dia pakai misalnya iOS, nggak boleh di jailbreak gitu misalnya. Atau kalau di Windows, antivirus harus terinstall gitu misalnya. Nah, seperti begitu itu tersedia di Duo. Nah, sedangkan kalau di MFA lain, ya mungkin mereka harus pakai software yang lain, pakai tools lagi yang lain gitu. Nah, itulah kira-kira gambaran kasarnya kira-kira seperti itu. Oke, baiklah kalau gitu. Berarti beda ya antara MFA dari Duo dengan MFA dari Office 365. Ya, jadi lebih lengkap ability-nya. Kalau kita beli Duo, maka kita punya kemampuan bukan hanya sebuah MFA, tapi kita bisa macam-macam. Kita mau pakai tadi sebagai device trust, device-nya, kita mau pakai perangkat pribadi kita buat connect juga buat MFA. Jadi kita mau batasin polosinya bahwa user ini spesifik dengan dari grup ini hanya boleh connect ke spesifik aplikasi tertentu. Nah, itu ada di dalam capability Duo. Oh gitu. Oke, mungkin Pak Darmanto bisa cukup menjawab pertanyaan dari Bapak. Kita lanjut aja dengan pertanyaan dari Pak Sugianto nih. Ditanya juga. Bagaimana sistem licensing untuk solusi Cisco Duo? Atau Pak Arif punya table-tablenya atau penjelasannya bagaimana nih Pak? Licensingnya. Ya, licensingnya sebenarnya sederhana sih. Hitungannya cuma dihitung berdasarkan jumlah user dibayarkan per bulan gitu istilahnya. Tapi ya biasanya kalau enterprise company kan pakainya udahlah paket 1 tahun berapa sih gitu. Ya udah beli aja per user per tahun itu ceritanya. Dan paling sederhananya harga itu pun tertera di websitenya. Pergi aja ke com, terus lihat ke bagian pricingnya. Nah, maka di situ akan terlihat tuh ada macam-macamnya Duo apa aja. Mungkin saya coba share ya browser saya ya untuk ke Boleh Pak, websitenya boleh. Duo ya. Oke. Kelihatan nggak nih? Lagi loading Pak. Nah, udah kelihatan Pak. Iya, siap, udah kelihatan. Nah, ini websitenya Coba boleh Bapak tulis. duo.com.
Nah, terus kita pergi aja nih di sini, kom- masing-masing free bahkan tuh 10 user. Kita pakai Halo Pak, sorry suaranya agak putus-putus Pak. ya. Oh ya agak putus-putus. Oke. Nah, sekarang udah mulai lebih jelas mungkin Udah video jelas udah Pak, saya mati. jelas Ya. sekali Pak. Nah, jadi Oke, udah jelas sekali. kira-kira seperti ini nih. Duo free. Jadi meskipun Duo itu sebenarnya punya enterprise gitu anggapannya gitu ya harus selalu berbayar, tapi Duo juga ada versi free-nya. Nah, jadi kalau free ya udah pasti nggak perlu bayar dong customernya. Jadi nggak perlu beli lagi dong ke MI. Wah, jangan gitu. Nah, ini yang Jangan menarik. dong. Jadi Duo Free ini sebenarnya adalah hanya punya capability untuk MFA-nya. Jadi kalau tadi mau dibandingin ke Office 365 dengan Azure-nya udah jadi satu paket, ya ini nggak usah paket apa-apa. Udah tinggal pakai aja gitu ceritanya MFA-nya. Nggak perlu bayar Oke. gitu ceritanya. Siapapun bisa pakai. Nah itu. Nah, Itu free-nya tapi 30 hanya ada hari atau gimana MFA-nya. Pak? Sorry Pak. Kenapa? Itu free-nya hanya 30 hari atau untuk jangka waktu yang panjang Pak? Selamanya boleh Oh dipakai. selamanya, luar Iya, biasa. tapi ada batasan-batasannya. Contohnya ya, Oke. kalau kita mau konekin dia tadi untuk yang device trust, kita mau ngatur Mm-mm. polisinya, kita mau lihat dashboardnya, itu nggak ada. Karena saking Wah, free-nya kan. kurang lengkap kalau gitu Pak. Wah, Jadi kita kirain cuma bisa free-nya ngatur buat diri kita lebih. sendiri aja. Oh gitu. Nah, ini kalau buat personal, Mm-mm. buat mungkin ya orang-orang pribadi yang tadi Didit sempat jelasin, mungkin saya pakai Instagram, saya pakai Facebook, saya pakai Twitter, saya pakai Mm-mm. YouTube gitu kan. Nah, supaya lebih aman, boleh deh dipakai ini Duo Free-nya. Nggak usah bayar, Oh, karena udah langsung bisa dengan mudah terintegrasi ke sana dengan guidance yang tadi dikasih tahu sama Didit juga. Gitu. oke, Ini tujuannya Duo Free cuma untuk itu, MFA-nya aja. Nah, oke, oke. terus kalau kita pakai yang Duo MFA yang berbayar ini, apa sih Mm-mm. kelebihannya? Yaitu tadi dapat tambahan macam-macam di sini. Ada dashboardnya, kita bisa atur Oh, multi application di bawahnya, ya, applicationnya unlimited bahkan di sini. Cloud SSO-nya bisa connect ke SAML dan seterusnya gitu. oh Intinya ada gitu. dashboard lah. Semua yang berbayar dikasih dashboard sehingga bisa di manage centralized gitu. I Nah, terus ada Duo see. Access, ada Duo Beyond, yang tentu yang Duo Beyond ini yang punya capability-nya tadi. Kita biasanya cuma pakai MFA biasa. Nah, Ya. dengan Duo Beyond kita bisa pakai untuk berbagai macam kemampuan. Misalnya tadi mau dipakai buat VPN, mau dipakai buat tadi ngejagain aplikasi internal. Kalau biasanya kan cuma aplikasi di public internet aja kan, ini bisa dijagain buat aplikasi internal gitu. Terus jagain policy itu. Jadi macam-macam. Nah, kalau mau lihat bisa di sini, ya. Oke, mungkin Oke. itu dari tadi Pak Sugianto untuk menjawab pertanyaan Bapak, sistem licensing Cisco Duo itu seperti apa? Nah, itu Nah, bisa ini udah Bapak sekalian cari terjawab juga. di sini kalau gitu ya. Terjawab sekali, Pak. Jadi, gampangnya tinggal buka aja duo.com, lihat aja di tab situ terjelaskan Iya. semuanya. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Pak, dari Cak Atem. OTP itu bisa diatur untuk berapa lama gitu pertanyaannya? OTP-nya. OTP bisa untuk berapa lama? Ada hitungan waktunya kah? Hanya berlaku 30 detik, 1 menit, atau bagaimana? Oh, gini ya maksudnya. Jadi seperti tadi contoh Didit kasih contoh di demonya kan. Pada Ya. saat kita di challenge dikirimin request buat OTP, itu Mm-mm. defaultnya udah otomatis nggak bisa diubah-ubah adalah 60 detik, 1 menit. Jadi Satu kalau kita menit. nggak respon dalam waktu 1 menit, dianggap gagal, gitu. Oke, Nah, itu oke, adalah oke, oke. untuk request OTP-nya. Tapi waktu kita merespon, misalnya kita jawab nih, oke, approve gitu ya, accept, kita bisa connect. Nah, sebelum kita klik yang accept-nya itu tadi, kita bisa set dulu pemilihannya mau berapa lama ini aktifnya. Misalnya saya set dalam waktu 8 jam. Nanti kalau ada request terkait ke aplikasi ini lagi, nggak usah tanya-tanya lagi. Karena setiap kali
kita buka aplikasi tersebut, kita akan ditanya lagi, di-challenge lagi. Nah, tapi kalau Oke. kita centang yang ini berlaku selama 8 jam ke depan, nah itu bisa diatur mau berapa lamanya itu. Nah, itu Fleksibel otomatis ya. nggak akan ditanyain lagi nanti, gitu kira-kira. Oke, Pak. Jadi 1 menit ada centang 8 jam juga. Wah, sangat mudah juga ya buat adminnya. Jadi nggak terlalu pusing-pusing juga. Iya, Kadang kan user tuh, aduh, apa-apa nanya security malu. Aduh, jadi ribet kata orang biasanya kan. Kalau yang gini berarti lebih iya, fleksibel, lebih enak lagi. lebih fleksibel betul. Betul. Nah, Pak, ada pertanyaan lagi Pak dari Pak Darmanto lagi. Mm-mm. Jika nomor HP atau HP yang sudah terintegrasi dengan 2 push hilang, apakah kita bisa tetap akses masuk atau ada alternatif lain? Nah, gimana Oh, tuh Pak? HP-nya hilang. Ah, Oke. HP-nya hilang. Jadi Berarti, kalau HP-nya hilang, itu pada dasarnya kita punya pilihan. Karena waktu kita ngakses ke websitenya untuk login itu tadi kan ada apa? Seperti dicontohkan tadi sama Didit ya. Di sebelah kiri mungkin nggak terlalu di-highlight sama dia itu kelihatan tuh. Kalau apa itu Pak? misalnya device-nya hilang, nah kita bisa klik di situ. Kita istilahnya langsung hapus gitu, karena itu self-service modelnya kan. Nah, tapi kalau Oh, kita nggak punya akses ke sana, basically kita tinggal request ke admin, kita bilang, device saya hilang, tolong dong dihapus supaya orang nggak bisa sembarangan akses gitu kan. Ya oke, pada dasarnya orang juga nggak bisa akses kalau dia nggak tahu password pertamanya kan. Dia harus iya tahu benar. password pertamanya dulu baru dia di challenge pakai itu gitu. Nah itu Betul, betul. untuk case HP-nya hilang. Tapi ada juga kejadian, Mm-mm. saya mau nambah dong HP baru lagi gitu bisa nggak sih? Bisa. Jadi Bisa kalau juga. HP satu dirasa kurang, saya mau pakai lagi HP yang lain, didaftarin lagi ke situ. Boleh. Tinggal Oh, masukin aja seperti tadi Didit. Saya masukin nomor HP saya kesekian nanti diregisterin. Nanti kalau misalnya kurang saya tambahin lagi HP nomor baru lagi saya masukin lagi. Bisa. Itu bisa sampai kalau nggak salah defaultnya 100. Kalau lebih dari itu udah nggak bisa, betul. Siapa yang punya device banyak banget ya? itu kalau free bisa nggak Pak? Kalau free sama berlaku. Jadi Berlaku juga. free itu kan daftarnya silakan daftar aja gitu. Tapi nggak ada dashboardnya. Jadi kalau Oh, hilang udah tanggung jawab sendiri, nggak ada adminnya juga gitu ceritanya. berarti kalau mau tambah-tambah device untuk satu akun bisa juga gitu Pak? Bisa free itu Oh, berlaku untuk siapapun gitu. Tapi tapi nggak ada seperti tadi dashboardnya ya? ditulis di Mm-mm. dalam edition pricingnya, free hanya up to 10 user. Oh, cuma 10 user dikit. Iya, Jadi kalau buat office kantor nggak sesuai lah itu Pak ya. Berarti kita harus iya, coba yang MEV atau akses lah minimal. mungkin begitu. Siap, terima kasih Pak. Mungkin Pak Darmanto sudah menjawab pertanyaannya. Ini ada lagi dari Cak Atim. Misalnya Duo nih diterapkan untuk login Windows. Windows ulang. Mm. Apakah ketika install ulang tersebut, apakah ketika install ulang tersebut, gimana prosedurnya? Apakah akan kedetek 2 device gitu? Hmm, Duo diterapkan untuk login Windows, tapi Windowsnya Windowsnya install diinstal ulang. ulang. Heeh. Apakah Gini, penerapannya Duo itu kan harus menggunakan device lain, bukan pakai Windowsnya dalam hal ini. Contoh tadi Didit kasih lihat pakai HP-nya dia sebagai autentikasi keduanya. Nah, jadi kalau Windowsnya diinstal ulang, ya nggak masalah kan Duonya masih nempel di HP, nggak perlu diinstal ulang. maksudnya mungkin buat login Windows itu Pak nanti pas Windowsnya sudah Oh establish iya lagi, betul. apakah Kalau duonya masih Windows ada atau gimana Pak? Atau hilang Ya, atau kalau diinstal Windows-nya ulang? diinstal ulang, ya Ya. otomatis kita harus konfigurasi ulang untuk bisa terintegrasi dengan Oh, Duo yang tadi sudah kita daftarkan gitu. berarti masih diinstal ulang lagi duonya Pak ya? Duo-nya nggak perlu diinstal ulang di sisi Di mobile Windowsnya Pak? device-nya, Di tapi Windowsnya? konfigurasi di Windows-nya perlu dibuat lagi supaya connect ke existing HP yang sudah diinstal tadi Duo-nya Oh, gitu. berarti tinggal di Windowsnya aja yang mesti Iya, dikonfigurasi Pak ya? tinggal follow aja guidance-nya dari duo.com itu tadi, ikutin kalau mau install dengan Windows gimana. Oke. Seperti itu udah normal jalan. Oh, simple ya Pak ya? Iya. Oke, ini Pak ada pertanyaan lagi nih Pak dari Pak Muhammad Faisal Hakim itu adalah Duo apakah bisa untuk filtering paket allow koneksi dari yang hanya untuk MFA aja Pak? Eh, Begini, yang dimaksud dengan allowing koneksi yang trust, kita bisa batasin
spesifik, misalnya device ini aja yang boleh connect. Nah, itu bisa. User ini aja yang boleh connect. Nah, itu bisa. Spesifik aplikasi ini aja yang boleh diakses. Nah, itu bisa. Tapi kalau bicara konten trafficnya itu seperti apa, bukan Duo fungsinya. Ya, Oh itu ada di beda. bagian lain lagi. Tapi kalau mau batasin, oke, device-nya, usernya, koneksinya dari mana, aksesnya ke aplikasi mana, itu bisa dengan Duo. Oh, berarti kalau kayak filter packet low connection ini beda perangkat Pak ya sebenarnya security-nya ya. Nah, kalau paket low connection, kalau yang dimaksud koneksi ini adalah tadi dari sisi siapa yang Nah, connect, dari mana dia device-nya. connect, pakai device Ah, apa dia connect, itu bisa dilakukan oleh bisa. Duo. Kalau itu yang dimaksud. Oke, mungkin kalau ada tambahan atau gimana, terus cukup menjawab pertanyaan dari Bapak. Gimana Bapak? Oh iya Pak, betul Pak. Karena tadi Pak Faisal bilang ya itu maksudnya Pak Arif. Iya, oke. Berarti sudah menjawab pertanyaannya. Nah, kalau gitu saya yang bertanya nih, kalau nggak ada yang bertanya lagi nih. Oke, Pak, silakan. kalau saya udah free trial nih Pak, wah saya udah coba nih, saya tertarik nih Pak. Terus saya beli ke MII nih Pak. Hmm. Itu konfigurasinya dari trial ke berbayar itu, apakah saya mesti konfigur ulang atau bisa dimigrasi aja gitu Pak? Oh, nggak usah. Jadi begini ya, secara proses, Mm-mm, pada saat kita registrasi trial, kan kita diminta untuk mendaftarkan email address kita, gitu kan? betul. Nah, itu kita dapat apa? Kita dapat yang namanya account ID. Jadi kalau lihat tadi di dashboardnya Didit, itu kelihatan tuh ada account ID di atas dashboard itu tadi. Nah, account ID ini itu adalah menunjukkan orang ini lagi pakai apa gitu ceritanya. Nah, tadi trial gitu ya, account ID itu akan tetap di situ. Waktu kita pindah, kita mau beli nih, account ID-nya tetap, konfigurasi yang di dalamnya sama juga tetap nggak berubah. Nah, itu ditunjukkan sama Didit tuh. Account ID itu Oh, adalah berlaku dari sejak trial kita config, mm-mm, kemudian kita masuk ke production gitu ya, kita beli gitu. mm-mm. Nah, konfigurasinya nggak berubah. Account ID-nya tetap begitu, tapi ada keterangan bahwa ini berlaku sampai kapan sejak periode pembelian itu tadi gitu. Oke. Berarti ada expire date-nya jadinya gitu Pak ya? Iya. Oke, paham, paham, paham. Nah, ini Nah, saya seperti pengen ini kan ada trial 24 hari left itu. mm, nah, saya pengen nanya lagi nih Pak. Kalau saya pengen beli Duo nih Pak, ada minimum Mm-mm. ordernya nggak Pak? Hanya kalau saya mau Nggak omset ada, beli 10, 100 atau gimana Pak? Nggak ada. nggak usah. Mau Serius? satu pun boleh, silakan. Satu Bisa. pun boleh. Wah, jadi nggak ada katakan biasanya suka ada oh harus kelipatan 5, kelipatan 10 itu ada gitu Pak. Nggak ada juga. Enggak, enggak. Duo sangat fleksibel sekali, jadi kita bisa dengan Fleksibel ya. mudah pakai, Heeh, coba dulu kalau nggak yakin, heeh. kemudian beli seperlunya aja, nggak usah terlalu berlebihan gitu. Oh, enak ya kalau gitu ya. Nggak, jadi nggak perlu kan sekarang ada beberapa aplikasi tuh, oh harus beli kelipatan 10, kelipatan 50, kelipatan 100. Jadi kalau ini satu aja bisa gitu Iya, ya. nggak usah. Oh, Kelipatan enak ya. satu boleh. Satu naik ke dua, tiga bisa. Oh, 101 boleh. oke, oke, mudah ya. Nah, Pak, ini pertanyaan terakhir dari saya nih, Pak. Hmm, Kalau seandainya saya punya aplikasi in-house, jadi kantor saya ada programmer bikin aplikasi sendiri. oke. Nah, itu bisa Ya. diproteksi nomor 2 juga nggak, Pak? Oh bisa, bisa sekali tadi. Bisa juga. Yang penjelasan saya di awal tadi Duo dengan MFA gitu ya. Mm-mm, Kalau mm-mm. MFA aja nggak bisa kayak gitu. Tapi dengan Duo dia bisa jagain bahkan aplikasi yang kita bikin sendiri di Ah, internal dan hanya betul. dipakai buat internal bahkan nggak untuk publik keluar gitu Iya, kan. benar, Tapi benar. kita bisa jagain dengan Duo. Nah Oh, itu perlu pakai yang Duo Beyond. Nanti pakai deployment methodenya adalah Duo Network Gateway istilahnya gitu. Tapi itu bisa keren. diaplikasikan dengan mudah. Berarti harus pakai yang belinya subscription-nya yang Duo Beyond, Pak ya? Ya, Duo Beyond. Nah, ini mesti dicatat nih, Duo Beyond nih, Pak. Hmm. Mungkin Bapak-Bapak, Ibu-ibu yang punya banyak house atau banyak ya aplikasi-aplikasi yang dibikin sendiri, nah pakainya Duo Beyond, jangan salah pilih, Pak. Nanti kalau Bapak pilih Duo Akses atau Duo MFA berarti nggak bisa ya, Pak Arif ya? Nggak bisa jalan Oh, nggak lain. bisa Karena jalan. Duo Access, Duo MFA itu biasanya dipakai buat aplikasi-aplikasi yang publik. Jadi udah Oh, yang tersedia di publik. internet, public cloud gitu, itu Heeh. bisa. Tapi kalau di Oh, internal kita, di mana itu dipakai hanya buat internal user kita aja, hmm.
Nah, itu harus pakai yang Duo Beyond gitu. Nah, Duo Beyond. Berarti Duo Beyond ini sudah bisa menjawab semua pertanyaan dan kebutuhan dari kantor kita. Jadi kalau Bapak punya aplikasi Mm-mm. publik, aplikasi in-house, takut lagi. Kadang orang kan takut, wah MFA cuma bisa pada aplikasi-aplikasi tertentu aja. Waduh, kalau aplikasi Enggak, buatan sendiri aplikasinya repot dong sangat itu. bervariasi. Tadi kan seperti juga Variasi. Robi udah kasih lihat, bisa buat macam-macam jenis VPN, macam-macam jenis Ah, aplikasi, macam-macam iya. jenis koneksi, macam-macam banyak sekali. Oh, wah keren sekali Duo ini. Ingat Pak, beli Duo Beyond. Iya. Oke Pak Arief, mungkin sesi talk show-nya kita cukupkan sampai sini karena mengingat waktu sudah sebentar lagi. Karena Oke, kita ingin terima sampai, kasih. terima kasih banyak Pak Arief untuk waktunya dan informasi yang sangat bermanfaat. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi, bisa kontak saya aja. Mungkin saya akan tulis email saya di kolom chat. Jadi jika Bapak-Bapak ada pertanyaan, mungkin akan saya jawab melalui email tersebut. Jika saya belum menjawab, mungkin saya butuh waktu juga untuk mencari penafsirannya, jawabannya. Nanti saya akan komunikasi juga dengan Pak Arief. Jika ada saya yang tidak paham juga, akan saya diskusikan dulu sama beliau. Oke Pak Arief, terima kasih banyak untuk waktunya. Mungkin kita akan melanjutkan aja ke sesi selanjutnya adalah sesi kuis. Mungkin Susanti bisa dibantu kuisnya seperti apa. Di sesi kuis ini kita akan memberikan hadiah untuk 3 juara utama. Juara satu kita akan kasih hadiah sebesar 250.000, juara kedua 150.000 dan juara ketiga 100.000. Dan setelah sesi kuis nanti akan ada juga door prize untuk 5 orang kita, di mana door prize itu akan mendapatkan hadiah e-voucher sebesar 100.000. Syaratnya jika sudah menang kuis tidak bisa lagi mendapatkan hadiah door prize. Dan nanti saat pemilihan door prize, tolong pemenangnya unmute suaranya biar kita tahu, oh orang tersebut hadir. Nah, jika orang tersebut sudah tidak ada lagi, mungkin kita akan anulir dan kita kasih ke pemenang selanjutnya. Oke, Susanti, kita kasih layarnya untuk kuisnya. Silakan. Oke, untuk layarnya sudah terlihat ya. Ya, terlihat, San. Oke, untuk Bapak Ibu yang ingin join kuisnya, di kolom chat terdapat link untuk join kuis hari ini, yaitu kalau misalnya mempunyai aplikasi Quizizz, bisa langsung aja masukin kodenya di 570158. Dan di situ tertera juga formatnya, yaitu nama strip perusahaannya atau perusahaan strip namanya. Jadi mungkin untuk Bapak Ibu yang tidak sesuai formatnya, seperti Bapak Darmanto, Bapak Gideon, Bapak Herman itu udah Indosemen, udah ada tulisannya. Mungkin untuk Bapak Darmanto dan Bapak Gideon boleh saya remove dan boleh join kembali. Untuk Bapak Arif juga boleh di join kembali Bapak sesuai dengan formatnya. Untuk join kuisnya kita tunggu 1 menit. Untuk Ibu Nabila boleh diulang kembali Ibu untuk join kuisnya karena di situ terdapat formatnya, yaitu nama strip perusahaannya.
Oke, mungkin tidak ada pergerakan lagi untuk yang mau join karena sudah lewat juga dari sekarang udah 11.26. Untuk kuisnya kita mulai dari sekarang, kita berikan waktu selama 4 menit untuk mengerjakan. Silakan. Jadi kita tunggu sampai 11.30 untuk mengerjakan kuisnya. Dimohon kepada Bapak Ibu agar tidak double account karena saat pengecekan kembali untuk pemenang, jika terdapat double account maka akan kami diskualifikasi dan digantikan oleh pemenang di bawahnya. Ini yang tidak sesuai format saya remove. Dimohon kepada Bapak Ibu yang sudah selesai mengerjakan kuisnya, boleh dibantu untuk mengisi link feedback form yang terdapat di kolom chat juga yang sudah saya share. Karena di dalam sertifikat tersebut mendapatkan sertifikat of attendee nantinya di link tersebut dari mengisi feedback form link tersebut gitu. Oke, waktunya sudah jam 11.30. Mungkin bisa kita akhiri untuk kuisnya hari ini karena sudah pas dari waktunya, udah 11.30, kita end dari sekarang. 1, 2, 3.
Di posisi pertama ada Bapak Biondi, di posisi kedua ada Bapak Anim dari Miwon, ada yang ketiga Bapak Ramadhani dari Ciputra Golf. Oke, terima kasih Santi dan selamat buat pemenang juara 1, 2, dan 3. Jangan lupa nanti kita hubungin pada Bapak dan tolong untuk Bapak-Bapak sekalian dapat mengisi feedback form karena dari situ kita dapat menghubungi Bapak-Bapak kembali. Oke, selanjutnya kita akan coba masuk ke sisi door prize. Sisi door prize ini akan diberikan hadiah sebesar 100.000 dalam bentuk e-voucher untuk 5 pemenang. Kita buka dulu door prize-nya seperti apa. Takutnya salah kebuka. Ya, kita coba lagi. Mohon maaf tadi kesalahan teknis. Ya, oke. Lihat semuanya. Kita kita satu lagi muncul tolong buat masing jika ada salahnya. Dia nah, kita lagi cak. Lihat Pak muternya. Muter sih kalau saya. Halo. Patah. Tuh, dia patah-patah. Dari MP saya cari sebentar. Coba. Aduh, kalau di saya sih semuanya lancar sih. Coba kita ganti ini. Kita coba ulang. Pak Hari gimana? Pak Hari apakah open mic-nya sih? Kita ya. Nah,
Ti- Ya. Cepat. Ya. Mungkin boleh saya bantu bacain Bapak Robi karena suaranya putus-putus. Ini selamat kepada Bapak Immanuel Wijaja dari UPH College. Mungkin bisa kita hitung mundur dari 3 ya Pak ya. 3, 2, 1. Mungkin sudah boleh diterima, mungkin tidak ada, hangus. Aduh, semuanya pada Oke, ada Bapak Sujana, selamat Bapak Sujana dari PT Yoga Group. pada Kita hitung 1 Bapak Sujana, 2, 3. Hangus next. Oke. Kita lanjutkan lagi. Maaf, saudara. Selamat kepada Bapak Khairul Razikin dari PT Era Jaya. Apakah ada Bapak Khairul Razikin dari Era Jaya? Boleh open mic. Jika ada Pak, jika tidak ada, kita hitung mundur Terakhir. dari 3, 3. 2. Bapak Khairul Razikin, 1. Silakan di rolet kembali Bapak. Juga. Oke, Bapak. Selamat kepada Bapak Arif dari IRC Gajah Tunggal Manufacturing. Mungkin boleh di open mic, Bapak. Walaupun sudah memberikan notifikasi hadir di kolom chat. Oh, nggak bisa open mic karena di PC. Oke. Selamat kepada Bapak Arif dari IRC Gajah Tunggal. Selamat kepada Ibu Nabila Aulia Anwar dari PT Bank Amar Indonesia. Hadir Mbak, hadir. Hadir, oke. Iya, makasih. Selamat Mbak. Iya, terima kasih.
Ya, Selamat kepada Bapak Novianto Wijaya dari PT Kawasima Energi Plastik Indonesia. Hadir, hadir, hadir. Oke, selamat Bapak untuk door prize-nya. Terima kasih. oke. Ya, Bapak. Untuk ini ada yang sama dari PT Gajah Tunggal, Bapak Ismet Mulyadi. Selamat kepada Bapak Ismet Mulyadi. Apakah hadir? Hadir, Bu. Oke, selamat kepada Bapak Ismet. Terima kasih. Katakan. Pemenang terakhir jatuh kepada Bapak Muhammad Faisal Hakim dari PT Bayer Indonesia. Untuk Bapak Muhammad Faisal Hakim, boleh open mic Bapak atau menuliskan di kolom chat hadir. Bapak Muhammad Faisal Hakim. Oke, sepertinya tidak ada. Kita hitung mundur. 3, 2, 1. Boleh diangkat kembali Bapak Robi. Oh, hadir Bapak Robi. Saya nyari Oke. bunyi tadi ke headphone-nya. Oke, selamat untuk Bapak Muhammad Faisal Hakim mendapatkan door prize yang terakhir, Bapak. Ya, terima kasih sama-sama, terima kasih. Oke, tandanya untuk door prize hari ini sudah selesai ya, Bapak Robi ya? Betul sekali, Santi. Berarti dengan Dan selesainya door prize tersebut, berakhir juga acara sesi kita webinar pada hari ini. Terima kasih untuk Santi juga untuk membawakan sesi kuis dan door prize-nya. Terima kasih juga untuk teman-teman dari Cisco, ada dari Pak Arif, dari La, dan juga teman-teman dari MI yang Pak Rudion dan Pak Didit juga yang telah membantu, dan tim CX MI yang telah membantu dapat menyelenggarakan acara pada hari ini. Dan kepada rekan-rekan sekalian, jangan lupa untuk mengisi feedback form, karena dari feedback form itu kita dapat menghubungi Bapak untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa, dan pada pemenang kuis dan door prize dapat menghubungi. Oke, semuanya saya ucapkan terima kasih untuk hari ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan secara teknis dan non-teknis, dan tidak sengaja maupun sengaja. Saya ucapkan terima kasih untuk acaranya. Dan sampai jumpa di sesi acara webinar Cisco selanjutnya. Terima kasih untuk kehadirannya. Selamat siang. selamat siang, terima kasih. Thank you. Thank you, Pak Arif. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih, Dit Robi.